Menurut penuturan dari orang tua-tua baik di Bandar 10 terutama di Nagari Kambang maupun di Muara Labuh Solok Selatan, nama Nagari Kambang berasal dari kata kambanglah atau kembanglah, yaitu ucapan masyarakat awal Nagari Kambang yang merupakan perantau dari Sungai Pagu Muara Labuh agar segera mengembangkan atau membuka kuncup payung panji kerajaan Sungai Pagu yang sebelumnya cukup lama vakum akibat tidak ada kata sepakat dalam menentukan siapa yang berhak menjadi raja di kerajaan tersebut. Akhirnya dari keturunan raja yang sudah menyebar ke Nagari Kambang lah calon raja itu ada. Nagari Kambang merupakan gerbang bagi penyebaran masyarakat perantau Sungai Pagu Muara Labuh ke daerah-daerah Bandar 10 yang lainnya baik ke utara maupun ke selatan. Bila dilihat dari sejarah dan tambo nagari-nagari di Bandar 10, nenek moyang Bandar 10 datang dalam dua rombongan besar dari alam Surambi Sungai Pagu. Pertama pada tahun 1490 dan kedua pada tahun 1511. Secara genealogis, penduduk yang sekarang ini mendiami Nagari Punggasan khususnya dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian selatan kecuali Inupuro, umumnya berasal dari alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solok Selatan sekarang. Arus perpindahan penduduk tersebut dilakukan menembus Bukit Barisan dan menurun di hamparan dataran luas yang berbatas dengan pantai barat Sumatera Barat bagian selatan yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasisia Bandar Sapuluah. Perjalanan rombongan pertama. Rombongan pertama, Niniek Kurangaso 60 yang terdiri suku Kampai, Panai, dan Tigolareh, berangkat dari alam Surambi Sungai Pagu. Mendaki Bukit Pasikayan, menuruni Bukit Kungguang Ladiang, Maniti Pamatang Bangko, turun ke Pamatang Bukit Sarai, hingga ke Gunung Tigo. Di Gunung Tigo lah pertama kali rombongan menetap namun kemudian ditinggalkan. Rombongan menuju Rantau Hilalang, terus ke Lubuak Sambuang, Lubuak Durian, Lubuak Ransam, Lubuak Batu Rimau, Lubuak Panjang, Lubuak Parahu Pacah, Talawak, Lubuak Sarongkok, Lubuak Jantan, Lubuak Limau Kambiang, Kayu Alang, Lubuak Marunggai, Lubuak Bujang Juaro, sampai ke Pasielaweh. Pasielaweh adalah tempat pemukiman tetap pertama yang masih berlanjut sampai sekarang sebelum daerah Batu Hampar, Kampung Akat, Gantiang Kubang, Lubuak Sariak, dan Koto Marapak. Pada masa Koto Marapak berkembang, datanglah rombongan yang disebut orang Rupik. Rajanya bernama Sitotok Sitarahan dengan Dubalang Sian Jasi pilihan. Orang Rupik terbuat sewenang-wenang merusak kerukunan dan kenyamanan masyarakat waktu itu. Sari Dano dari suku Kampai dikirim ke Sungai Pagu guna mengadukan kondisi mengenaskan yang terjadi Pasielaweh dan sekitarnya di pasca kedatangan orang Rupik. Daulat yang dipatuan Bagindo Sultan Basatuan Kurajo disambah, Syamsudi Sadewano, menanggapi masalah ini dengan cepat. Dia langsung mengirim satu rombongan di bawah pemimpin Dubalang yang bernama Alang Palabah dan dibantu oleh Gando Bumi. Pertumpahan berdarah yang bermula di Kampung Akat tidak bisa dielakkan. Orang Rupik terdesak di Kulam terus bertahan di Bukit Kayu Manang. Kondisi yang kian terdesak membuat orang Rupik harus terus menghindar ke hilir, sampai ke batas Indopuro dan kemudian menyeberang ke Pagai Kepulauan Mentawai. Sejak itu kembali masyarakat merasa aman dan tenteram. Perjalanan rombongan kedua. Peristiwa kekalahan orang Rupik disampaikan kepada daulat yang dipatuan Bagindo Sultan Basatuan Kurajo disambah, Syamsuddin Sadewano. Tuanku merasa senang sekali. Namun kedatangan masyarakat dari wilayah baru ini ke Sungai Pagu juga membawa maksud lain, yaitu memohon kepada tuanku, untuk masyarakat di Pasielaweh dan sekitarnya mendirikan adat secara resmi.
Permohonan ini dikabulkan oleh tuanku dengan memberikan 4 tanda kebesaran adat untuk masing-masing suku, yakni suku Kampai, suku Panai, suku Tigolareh, dan suku Malayu, dan 3 tanda kebesaran syara. Perhelatan pemakaian adat diadakan di Koto Marapak. Tempat perhelatan disebut Galanggang Tigo. Dinamakan Galanggang Tigo karena memang pada saat itu baru 3 suku yang ada, Kampai, Panai, dan Tigolareh. Suku Malayu pada saat itu belum datang. Khusus buat suku Malayu, walaupun belum berpindah ke wilayah baru tersebut, tapi tanda kebesarannya telah diserahkan oleh tuanku pada masa itu. Sampai kedatangan kaum Malayu, tanda kebesaran tersebut disimpan baik oleh pemuka adat dari suku Kampai. Rombongan kedua adalah suku Malayu dari Sungai Pagu melalui Koto Pulai, terus Koto Kandih, Koto Marapak, dan ke Lubuk Sariak. Lubuk Sariak lah tempat menetap pertama kaum suku Malayu. Pertambahan anggota keluarga membuat suku Malayu menambah lokasi pemukiman baru. Perpindahnya ke daerah Koto Baru dan Medan Baik. Suku Malayu disambut hangat oleh kaum suku Nan Batigo. Upacara penyambutan dilakukan sekaligus penyerahan pakaian kebesaran suku Malayu dan mengangkat 1 penghulu pucuk dari suku Malayu. Galanggang 3 tempat upacara di Koto Marapak dirubah menjadi Galanggang 4. Berdirinya adat dan Raja Kambang. Dengan kedatangan suku Malayu lengkaplah jumlah suku yang ada di wilayah baru tersebut. Maka dibentuklah susunan adat dan suku masing-masing, yaitu 1. Suku Kampai yang disebut Kampai Ampek Paruik, yaitu Kampai Nyiur Gading dengan penghulunya Datuk Rajo Kampai. Kampai Tangah dengan penghulunya Datuk Rajo Panghulu. Kampai Sawah Laweh dengan penghulunya Datuk Rang Batua. Kampai Bendang dengan penghulunya Datuk Pado Basi. Pucuk pemimpin dari Datuk suku Kampai Ampek Paruik adalah Datuk Bandaro Hitam. 2. Suku Panai yang disebut Panai Tigo Ibu, yaitu Panai Lundang dengan penghulunya Datuk Rajo Alam. Panai Tangah dengan penghulunya Datuk Rajo Kuaso. Panai Tanjuang dengan penghulunya Datuk Rajo Hitam. Pucuk pemimpin dari Datuk suku Panai Tigo Ibu adalah Datuk Rajo Batuah. 3. Suku Tigolareh, sukunan Gadang Bagelai atau bergilir, yaitu Jambak dengan penghulunya Datuk Rajo Bagampo. Caniago dengan penghulunya Datuk Patiah. Sikumbang dengan penghulunya Datuk Rajo Indo. Pucuk pemimpin dari Datuak Tigolareh Bagelai di antara 3 suku ini yaitu suku Jambak jadi pucuk atau Ikek Nyu adalah Datuk Malintang Bumi atau Datuk Mangkuto Alam. Suku Caniago yang jadi pucuk Ikek Nyu adalah Datuk Tan Majolelo. Suku Sikumbang jadi pucuk Ikek Nyu adalah Datuk Manso Dirajo. 4. Suku Malayu, yaitu Malayu Koto Kaciak dengan penghulunya Datuk Tan Bandaro. Malayu Durian dengan penghulunya Datuk Pintu Langit. Malayu Tangah dengan penghulunya Datuk Tan Piaman. Malayu Bariang dengan penghulunya Datuk Rajo Dio. Pucuk pemimpin dari Datuk suku Malayu Ampek Niniak adalah Datuk Tan Nan Sati, dikenal juga dengan panggilan Datuk Sati. Jumlah suku yang 14 dikepalai oleh datuk yang disebut Datuk Nan Ampek Baleh. Jumlah datuk masing-masing suku dipimpin oleh 4 pucuk yang disebut Ikek Nan Ampek. Setelah terbentuk adat, terjadi perselisihan dalam memilih raja. Sari Dano berangkat menuju Sungai Pagu menemui daulat yang di Patuan Bagindo Sultan Basatuan Kurajo di Sambah, Syamsuddin Sadewano, untuk memohon titah penunjukan raja di negeri baru tersebut. Tuanku Syamsuddin Sadewano menitahkan kepada seorang bersuku Kampai yang bernama Si Pakek Tuo untuk menuju wilayah baru tersebut untuk menjadi raja di situ. Si Pakek Tuo berangkat bersama istrinya Ganggohati dari suku Panai beserta rombongan menuju Pasiai Laweh untuk menjadi raja.
Si Pakek Tuo menerima titah tersebut dengan segala alat-alat dan pakaian kebesaran raja dan diberi gelar Bagindo Sakti. Sampai di sebuah bukit yang bernama Bukit Sitinjau Laut. Sebelum Bukit Pasikayan, rombongan berpisah menjadi 3 bagian. Rombongan pertama menuju wilayah Pasiai Laweh, Koto Marapak dan sekitarnya, dipimpin oleh Bagindo Sakti. Rombongan kedua ke arah selatan menuju Air Haji, dipimpin oleh Sutan Rajo Hitam. Rombongan ketiga ke arah utara ke Hulu Bayang, dipimpin oleh Malin Sirah. Sebelum berpisah diadakan jamuan makan dengan memotong kerbau. Kerbau ini disebut Kabau Tangah Duo. Kerbau bunting yang sudah anak di dalam kandungannya. Jantung kerbau dibagi 3 masing-masing untuk kepala rombongan. Setelah berpisah dari puncak bukit, Bagindo Sakti memandang ke arah laut. Lauiknan Sadidiah, Pasienan Gumilang, terlihat wilayah yang menguncup ke arah hulu, dan mengembang luas ke arah lautan. Disinilah Seng Raja yang didatangkan dari Sungai Pagu ini memanggil daerah ini dengan sebutan Kambang. Bagindo Sakti diterima di Koto Marapak oleh masyarakat Kambang diwakili oleh Ikek Nan Ampek. Setelah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan pakaian kebesaran raja, Bagindo Sakti diterima secara sepakat dan dinobatkan menjadi raja dengan perhelatan selama 14 hari lamanya. Bagindo Sakti kemudian membuka tempat baru dan mendirikan kediaman raja di daerah tersebut. Tempat baru tersebut dinamakan Dusun Baru atau sekarang terkenal dengan sebutan Sun Baru atau Sumbaru. Alat-alat kebesaran dan pakaian raja disimpan dalam kamar khusus dalam rumah raja, kemudian dikenal dengan sebutan Biliak Dalam. Sampai saat ini, Jorong Sumbaru disebut juga Biliak Dalam. Sewaktu Bagindo Sakti menjadi raja, tuanku Malin Sirah yang telah sampai ke Hulu Bayang, kembali menuju Kambang melalui jalur pantai dan menetap di Talanggadang, Hulu Batang Kambang. Disitulah Malin Sirah menetap. Malin Sirah juga mendapat alat kebesaran dan pakaian raja. Bagindo Sakti menjadi Raja Kambang beberapa generasi. Setelah itu melalui kesepakatan datuk-datuk suku Kampai dan Pucuk masing-masing suku menobatkan Pancang Tuo menjadi raja dengan gelar Sultan Khalifah. Sultan Khalifah berdiam di Lubuak Sariak. Lubuak Sariak dikenal dengan nama rumah dalam yaitu Kampuang Bingkahan Tanah Pucuak suku Kampai. Setelah Sultan Khalifah mangkat, melalui hasil kesepakatan Kampainan 4 Paruik dan Ikek suku Malayu, Ikek suku Panai, dan Ikek suku Tigolareh, menunjuk turunan dari tuanku Malin Sirah, Sultan Bagindo Rajo Bukik menjadi raja. Sultan Bagindo Rajo Bukik berdiam di Medan Baik. Medan Baik kemudian dikenal dengan nama Kampuang Dalam. Pada masa Sultan Rajo Bukik inilah disempurnakan adat-adat Nan Bapucuak Bulek, syarak Nan Bapayuang Panji. 1. Raja Payung Panji dalam nagari berasal dari suku Kampai bagian dari Bagindo Sakti di Sumbaru, Sultan Khalifah di Lubuak Sariak, Sultan Bagindo Rajo Bukik di Medan Baik. 2. Rajo Syarak Imam Abdullah, Imam di Masjid Koto Baru, suku Kampai. 3. Urang Gadang Datuk Bandaro Kambang membendarkan segala titah rajo. Datuk Tan Baliak Bukik Haluan, katitiran di Ujuang Tunjuak, diberi makan di tapak tangan, pamenan kotonan sambilan. 4. Sandi atau pondasi rajo, Datuk Nan Ampek suku Kampai, Datuk Rajo Panghulu, Datuk Rang Batuah, Datuk Pado Basi, Datuk Rajo Kampai. 5. Pucuak atau Ikek suku Kampai, Datuk Bandaro Hitam. Suku Malayu, Datuk Tan Nan Sakti suku Panai, Datuk Rajo Batuah. Suku Tigolareh, dalam Caniago, Datuk Malintang Bumi, Datuk Mangkuto Alam. Dalam Sikumbang, Datuk Mansodi Rajo. Dalam Jambak, Datuk Tan Majolelo. 6. Datuk Nan 14. Kampainan 4. Yaitu, Datuk Rajo Panghulu, Datuk Rang Batuah, Datuk Pado Basi, Datuk Rajo Kampai, Malayu Nan Ampek Niniak,
yaitu Datuk Tan Bandaro, Datuk Pintu Langit, Datuk Tan Piaman, Datuk Rajo Dio. Panainan 3 ibu, yaitu Datuk Rajo Alam, Datuk Rajo Kuaso, Datuk Rajo Hitam. 3 lareh gadang bagelai, yaitu Datuk Rajo Bagampo, suku Jambak, Datuk Patiah, suku Caniago, Datuk Rajo Indo, suku Sikumbang. Masing-masing datuk menjadi sandi atau pondasi bagi Ikek pucuk sukunya. Ikek Ampek Payuang Sakaki, Masjid Limo, Koto Sambilan, Penghulunan Ampek Baleh, Niniak Mamaknan 50 Imam di Koto Baru, Bandaro di Medan Baik, Haluan Datuk Tan Baliak Bukit. Indak pulo baru popingan Onam pamenan de inyo nantakana kok dapet kandak dinan satu dapet anak awak gak sorang alang kesanang dalam hati Tuhan.